hati. Hayalan ke dalam cita dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresi hati, mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman inspirasi yang ada di rumah? Balik lagi ke Inspirasi Jalanan Yes. bareng Atlas sama aku Fikri Rasta dan si cantik. NGI. Dan juga di belakang kita ada siapa Anji? Ada Ilona featuring The Jackman. Harus bergetar gitu ya suaranya? Iya, gak baby harus gitu. Gimana Tapi, kabar? alhamdulillah aku baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat semua? Luar biasa. Sehat. Kamu apa kabar? Baik. Untuk penonton yang ada di rumah, teman-teman inspirasi, ingat gak wajah itu? Alhamdulillah Enggak, dia apa yang salah satu yang masih bisa kembali dalam keadaan sehat waktu terjadi Amin. tsunami di sana ya. Iya benar. Gimana? Cerita dikit dong sebelum kita mulai, dikit aja. Iya pas Itu bareng gimana tuh? Seventeen sih di panggung gitu. Gitu ya? Kebetulan gantiin keyboardisnya Seventeen kan. Jack ini salah satu personil edisionalnya. Iya, Seperti di yang Seventeen, Jack ya. benar. Ada Coki juga di sebelah sana, ada Oki juga. Buat yang di sini boleh tepuk tangan buat player kita luar biasa sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Teman-teman inspirasi di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya tetap bahagia dan masih greget untuk siapa kata apa inspiratif yang bakal kita undang ke sini. Hadirkan hari ini ya. Karena yang pertama teman gue. Nih, ntar lagi juga ketemu kita di jalan. Ntar lagi beneran. Enggak datang ke sini. Kenapa? Enggak datang langsung. Caranya beda. Yang ini berbeda nih teman-teman yang ada di rumah nih ya, teman inspirasi. Ini caranya beda. Mana sih? Tenang. Ini bukan pembajakan, memang temen gue hobinya begini. Kalau bertamu ke rumah gue juga kudu ngecot dulu. Wis, ini dia teman gue Dio nih. Yuk, asik. Sini. Masuk duduk. Iya, apa kabar yuk? Baik. Gimana Vin Diesel kabarnya sehat? Vin Diesel. Vin Diesel sehat kabarnya? Baru ngopi bareng. Baru ngopi bareng. Iya. Oh, apa aku mau bilang? Dibuktikan ya teman beneran ternyata Iya. sama lu ya. Dia deg-degan beneran barusan. Baik. Pengen ke toilet jadi gitu. Itu tipis banget loh. Udah berapa lama mengatur jarak aman itu setipis itu? Sejak lahir sih kayaknya. Oh iya, Yang barusan. salah nanya. Yang barusan. Yang barusan diomongin tadi sebelum kita mulai syuting. Mereka ini emang orangnya gokil. Tapi sambil ngobrol kita harus sambil jalan. Pade, berangkat Pade. Oke, Bro. Pada jangan nyedrip. Tenang, Padre nggak akan ngedrift dia. Dia miring bos. Aduh. Yuk, apa kabar yuk? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang, Bro? Lagi ya ada kerjaan di workshop terus Oh, iya, workshop. persiapan buat Oh, siapa apaan tuh? workshopnya sih percetakan kecil-kecilan lah. Oh, lu jadi pengusaha Pengusaha percetakan juga. sekarang? Ada percetakan kecilan, terus ada ya kita bikin mobil ya fun aja lah. Bikin mobil. Iya. Oh, Pengen bikin dibikinin dong. mobil. Iya. Ini buat teman-teman inspirasi yang ada di rumah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu. Dio ini adalah salah satu kebanggaannya Indonesia. Why? Karena ngedrive itu sudah sampai keliling dunia untuk mendapatkan peringkat dan predikat yang bisa dibawa pulang kemudian dibanggakan oleh negara kita. Woi, lalu tepuk tangan, teman-teman. Iya sih. Iya. Gak kebayang kalau di dalam situ. Ini
Ini host nggak ada masuk yang penting ya. Kita clear dulu sekarang ya. Host nggak ada di Nggak dalam ada. mobil itu ya. Nggak ada dong. Jangan Nggak ada, tiba-tiba di tengah jalan Jangan. tiba-tiba ada permintaan seperti Iya, itu. enggak. bisa Saya jadi ditolak. kameramen kalau tiba-tiba host disuruh ikut masuk mobil. Terus tadi tuh kami berusaha menghafal namamu yang agak susah itu. Jadinya coba lafalkan sendiri. Nama Iya. Emmanuel Adwitia. Adwitia. Pakai W kan? Pakai Tuh. pakai duit. Adwitia. Oh. ada Enle hatam fulus Halo ya. dulu semuanya. Duit Aditya Amandio. 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 Adwitia. Dio Memang manggilnya. Gua kalau manggilnya Dio, Dio. nyokap kan panggilannya Dio. Emang aku Iya. juga manggil Dio. Iya Nggak usah makanya. sok spesial. Kan temen aku. Iya, Oh, iya, Dio. iya, atau Iya, sayang tenang lah aja. sayang. Oh. Dia agak protek emang kalau ngeliat pembalap-pembalap agak Iya. over possessive gitu dikit biasa. Ceritain dong. Emang ini drift tuh apa sih? Drift. Jadi bukan balapan sih, kita nggak pakai waktu ya. Jadi kita pakai points. Gitu. Jadi lebih ke freestyle ya. Bukan siapa cepet-cepetan. Bukan, tapi siapa paling dekat. Siapa paling dekat? Harus Oh. pepet kayak tadi, makanya sama Doi pepet-pepet tuh mainannya Ya begitu. Allah, ampuni Dio aku, itu Allah. salah satu orang yang demen sama tipis-tipis. Apa maksudnya? Apa? Tipis-tipis, Harus tipis. harus tipis. Jadi semakin tipis poinnya semakin banyak. Semakin banyak, semakin tinggi. Emangnya udah kemana aja ngedriftnya? Paling jauh, paling dekat. Oke, dari jauh dulu terus ke deket yang sampai awalnya. Amerika, Oh. Rusia, baru ke Asia Tenggara ke bawah. Oke, pertama kali Dulu pertama kali Thailand, pertama kali Ikut ajang. internasional ya. ikut ajang internasional. Habis itu baru ya by time tahun berjalan ya kita makin ke atas tuh negaranya tuh. Ah. Tapi ngomongin ban ya, ngomongin ban. Hmm, Latihan tuh lumayan makan ban banyak ya. banget. Terutama yang masih baru nyoba ya. Ya, newbie-newbie nih. Ya. Newbie itu bisa habis mungkin ya anggap paling kecil 12 sampai 24 ban per hari. per hari. 12 kali 4 lumayan loh, banyak loh. Kalau Gitu. lo sendiri pertama kali ngabisin berapa ban? Paling banyak 42. Yang paling dikit? Paling dikit 8. Tapi lu udah disponsorin dong, maksudnya udah ada dukungan. Ya untungnya support, waktu gitu. lagi giat-giatnya kita udah ada backup sponsor ban. Oke, kita tarik mundur dulu nih ya. Ya. Awal ceritanya gimana ya lu bisa? Jadi dulu umur ya 10 tahun lah, 10-11 tahun. 10 tahun? Ya gue dibeliin motor nih mah. Oh, masih motor Ya, gitu. gue main motor. Terus ketahuan lah, intinya gue ketahuan ke gap sama bokap gue, Bokap nyokap gue. Ya, gue nggak ada yang, ya gue suka gitu-gitu lah, ya kan. Masalahnya kalau motor kan gue bahaya ya, Ya. kalau orang tua. Jadi gue dibeliin lah mobil. Pertama kali gue ikut rally sempat 2-3 tahun gitu. Berarti fase dari motor ke mobil itu karena lu nggak bisa dilarang tuh ya? Karena nggak bisa dilarang gitu. Jadi Daripada akhirnya ketemu aspal, nah, kasih mobilnya ya, gitu. mobil. Akhirnya gue ikutlah rally lo gue. Ah. Jadi gue umur 12 tahun gue dimasukin tuh ke rally gitu. Gue nggak Dukungan terlalu, orang tua ya? gue bukan nggak terlalu suka, tapi Yeah. waktu itu motorsportnya lagi down, Oke. jadi gue nyari lagi apa nih biar bisa Lu nggak gagal nih. ketemu esensi di situnya tuh ya? Gitu. Oke. Akhirnya gue main di jalan lah, ngepot-ngepot di jalan, drifting sampai akhirnya ada eventnya gitu. Wah, boleh nih event drifting nih waktu dulu tuh 2007 tuh. Awal pertama kali ada event. Dan itu gue ikut 2006 totally ya gue aja sama teman-teman gue yang ikut tuh. Lawannya Itu juga di mana? itu di Jakarta. Jadi Oh, masih di Jakarta. 2006 2007 gue lupa. Terus? Jadi gue lihat di ya dulu gue suka ngumpulin tabloid tuh kan. Selebaran ya. Wah nih ada event nih. Nah gue daftar lah di situ. Oke. Dan lawan-lawannya juga pembalap senior semua. Lu Menang. waktu itu masih Masih- paling muda tuh ya? Masih 3 SMP tuh. Menang nggak? Ya pas Nih masuk. kalau gue jadi dia nih sama mama gue. Gituin masih dah, masih diputar. Gitu. Makanya lo dikit nunggu jadi host. Terus dari situ Dari situ ya gue main turun aja, jadi gue beli ban sendiri, terus memanggil teman-teman gue buat bantuin daftar, nggak ada mekanik. Udah kita tanding, tiba-tiba keluar result juara 1 overall. Oh ya? bisanya ke Go Internasional? Jadi waktu gue internasional itu akhirnya gue memutuskan untuk punya mobil yang bisa gue pakai terus nih. Maksudnya buat bener Oke. proper gue pakai latihan drifting gitu. Nah kebetulan di 2009 tuh ada event, ada pertandingan yang bener-bener drifting. Oke. 2009, 2 Iya. tahun setelahnya ya. Nah 2 tahun setelahnya. Gue ikut di situ. Yes. Lawannya ada pembalap Malaysia juga, ada ada internasional lah. Internasional. Itu yang Ada pertama sekian kali lo banyak ikut? negara. Ya itu baru pertama kali gue ikut. Di? Gua di ini Masih di Indonesia? Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Oke. Nah di waktu yang sama pembalap Indonesia itu dapat kayak sponsorship ban. Ya, Ya. itulah. Sponsor Ya. ban. Sponsor. Nah Terus? sponsor ban. Gue ikut. Akhirnya overall gue tanding overall juara 2. Ya. Gitu. Juara 2 final lawan orang Malaysia. Gue kalah. Nah reward gue karena gue
masuk final, reward gue dikirim lah ke Thailand waktu itu tanpa gue nggak tahu drifting tuh nilai gimana. Oh, lo nggak tahu Gue nggak tahu sama penilaiannya? sekali. Jadi gue taunya ngesot aja udah. Ngesot. Ngesot apa ngepot? Ngecot macam-macam. Kalau di Bogor ngecot. Iya. Ngesot. Terus Basic ngecot. Ya, pokoknya gue cuma tahu nggak ngerti sama sekali gitu. Setting nggak ngerti, mobil gue nggak ngerti. Gue ikut aja dah. Yuk kita berangkat ke Thailand, berangkat aja. Itu mobil gimana berangkatnya? Mobilnya kita sewa. Oh, nyewa di sana. Nyewa di sana. Gue tanding, ya gue nggak menang, kalah gue. Oke, Terus, tahan dulu. masih mau Ini dengerin lebih gimana? menarik. Sabar, teman-teman yang di rumah juga pasti pengen ngedengerin lebih cerita yang lebih gila lagi Lengkap dari lagi. seorang Dio. Iya. Tapi setelah Mario yang berikut ini tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Masih ada aku, Fikri Rasta. Dan Jian dan juga Ilona featuring The Jackman. Jackman. Rambadia, rambamu nadai to rio rio, rambana poso, margaria, margamu nadai to uso uso, naso umboto, rambadia, rambamu nadai to rio rio. Rambana poso, margaria, margamunda daito, uso uso, naso umboto, ala tipang, 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 kola baya, ala rudeng, rudeng, rudeng pong, bareng-bareng, ala tipang. Waktu tahun pertama gue juara 3 overall, jadi orang non Jepang yang pernah terbaik di situ. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu manis lembu bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku.
featuring The Jackman. Jackman. What's up, Jack? What's up, Jack? Oke, Jack. Oke, teman-teman dari rumah balik lagi ke Inspirasi Jalanan bersama Atlas. Bareng sama Fikra Aslan juga tetap ada si cantik. Angie Ang dan juga di sini ada Dio dan Iya. juga ada teman-teman Ilona featuring The The Jackman. Jackman. Iya, tadi gimana? Tadi kan lu jadi mobil tuh nyewa, Bro? Jadi nyewa, disewain gitu. Disewain. Disewain. Oh, disiapin di sana. Terus karakternya? Ya dulu nggak asal enak aja. Oke. Gas. Oh, oke. Oh gitu. Iya. Jadi lo menyesuaikan mobilnya. Jadi nyesuaiin mobil ya, apa yang dapat ya kita maksimalin. Ya gue coba untuk ya senyaman mungkin aja. Pernah sampai bawa mobil sendiri pernah? Nah akhirnya tahun depannya gue bawa mobil gue sendiri. 2010. Oke. 2010 keliling, kita kirim keliling overall, kita nggak nyangka Pasti budget. hitung-hitung poin 3 overall. Wow. 3 Sasia gitu. Wow. Ya Tapi orang tua lu gimana, yuk? Maksudnya awalnya ngeliat kayak lu kebut, iya namanya orang tua biasanya Iya, kan gitu ya takut. ngeliat anaknya. Ada gitu. perasaan takut gitu. pasti dulu, apalagi nyokap gue ya paling nggak mau. Ya sekarang nyokap bokap gue lu sempat ikut. Nah kalau gue lagi balap anjing, Oh, tapi gue sekarang. ya tapi Dulunya pernah ngelarang? dulu ngelarang, maksudnya ya kalau mau serius nggak apa-apa, cuman jangan main-main. Akhirnya kelewat serius. Oh, ini nakal yang pada tempatnya nih, pemirsa. Ada di rumah arahnya ya berarti. Positif. Nakal di tempatnya tuh udah bener deh udah. Terus. Jadi sekarang kalau gue tanding di, terutama udah mulai ke keliling-keliling, kan gue lebih sendiri ya. Jadi ya paling bokap atau nyokap gue bilang mungkin WhatsApp gue gimana, menang atau enggak, udah gitu dong jawabnya. Yuk gini, kalau gue nonton di film-film kan ya, kita nonton Fast and Furious misalnya gitu kan, itu kan straight banget tuh bro. Lu begitu juga Dulu di jalanan? Oh dulu sempet? walaupun ya background sekarang nggak ada wadahnya ya. Ya. Jadi mau nggak mau gue dulu latihan pertama kali di jalanan. Ya akhirnya karena tidak ada wadahnya. Sekarang nggak ada wadahnya. Sempat ada kejadian-kejadian yang buat lo takut untuk terjun ke jalanan lagi nggak? Atau mungkin yang buat trauma? Keinget sampai sekarang deh. Ya pernah beberapa kali dikejar polisi, nyenggol polisi pernah gitu. Gimana? Ya, jadi misalnya Ulangi polisi, deh, ulangi. Gimana polisi Dio? iseng mengejar gue pakai jalan, gue senggol motor kan dia nggak bisa ngejar kan? Dia Nggak kabur. boleh dong. Nah, tapi kan ya Tapi itu jangan Dulu. dicontoh, misalnya itu dulu Dio waktu nakalnya belum pernah tepat. karena motornya Iya. kan ketabrak. Terus sampai akhirnya berkembang Jadi, sampai ada ya. go internasional. Sampai akhirnya kita udah tahu bahwa level kita ada di sini. Ya. Ya gue udah mulai stop. Kalau sekarang Jalanan. latihan gimana berarti? Sekarang gue paling latihan ya biasa sih disentuh sama anak-anak ya, Iya. gitu. Oh sekarang kita udah punya tempat ya jadi? Apa ya, belum ada juga? Atau lapangan yang bisa kita pakai gitu. Oh, gitu. Kalau kita latihan. jadi Khusus nyewa para drifter. lapangan. Jadi untuk sekarang drifter tuh nyewa lapangan, Nyewa apa lapangan. segala macam. Masih bisa dibilang masih mandiri dong berarti ya? Ya masih mandiri karena drifting itu kayak gue, misalnya gue keluar negeri, karena kita minim orang dan waktu itu minim budget ya. Jadi sampai ya gue nggak ganti ban gue sendiri, ngecek mobil gue sendiri. Akhirnya gue harus tahu mobil gue sendiri. Boleh tahu nggak sih gue habis berapa sih waktu itu? Kalau dulu dolar sih masih murah kan, jadi kalau kita beli barang sih agak, ya mungkin dulu kita bisa bangun sekitar 300. Boncos dong pak. Tapi kan dulu ya kita waktu SMA dikasih mobil sama orang tua, kita jual aja mobilnya, kita beli mobil buat drifting. Oh Gitu. gitu. Oh, gitu. Jadi lu berawal kayak punya barang lu, ya udah lu Iya, olah aja tuh olah buat aja jadi terus. modalnya. Senyaman Sampai lo berkembang. gitu. Tapi sekarang sudah mulai menjadi profesi dong kayaknya. Jadi ya karena udah ya udah mulai internasional, udah mulai deal dengan beberapa sponsorship. Terus sekarang sudah mulai bisa menjadi profesi buat siapapun. Drifting. Iya. Kalau emang benar-benar ditekunin nggak hanya balap ya, tapi Iya. kita masuk terjun di industrinya, Iya. gua rasa bisa. Oke. Gitu. Lu Selain udah- kepuasan adrenalin, Selain pelaksanaan adrenalin, networking kita tentang sama-sama builder-builder. Yes. Akhirnya itu jadi bisnis kan? Gitu. Oke. Jadi apa? Ada industri. Oh, Kalau lu makanya tadi pribadi dia ya? bisnis. Kalau lu pribadi, Kalau gue pribadi, apa yang udah lu dapetin dari ngedrift ini? sekarang gue punya koneksi untuk bisa ngebangun mobil dengan orang-orang luar juga. Jadi sharing kita. yang tadi lo bilang bisnis Oke. itu. Ya, jadi akhirnya ya lebih ke ya ada industrinya ya. Gitu. Jadi kita harus masuk industri, nggak cuman as a driver doang, tapi harus juga as a builder yang akhirnya kita ngajarin orang lain nih. Ini bikin mobil yang drifting yang efisien, yang benar seperti ini. Nurunin ilmu Ini dia. kan kalau secara garis besar kan kalau di gue sih lebih kayak freestyle basket Kenapa Ya. tuh? ya. Hmm. Basketnya ada nih yang dengan NBA dan aturan Yap. segala macam. Ya. Nah, kalau gue tuh yang freestyle-nya tuh yang pakai gaya-gaya Ya. gitu-gitu. Mengembangkannya ya. Iya, kalau kita lebih ke showbiz ya nggak sih? Ada lebih ke show-nya Iya, gitu. lebih showbiz ya? Lebih showbiz ya. Jadi atraksinya yang ditunjukin gitu. Nah, itu Ji. Lu udah show di mana-mana atau cuman fokus di kompetisinya? Ya ada beberapa show ya, kalau misalnya dari Hong Kong ada Asian atau
dulu Red Bull juga sempat Iya. suka dipanggil gitu untuk ngisi acaranya. Wah. Dan mostly acaranya aneh-aneh gitu. Maksudnya? Ya nanti naik mobil apa, show-nya di sini yang mobilnya macem-macem lah ya, bisa Sebenarnya Ferrari, bisa bukan- Lamborghini iya. gitu-gitu. Bukan mobil yang well prepared untuk Iya. drifting ya, dikasihnya mobil. Benar, karena emang beberapa spesifik mobil itu kita butuh knowledge untuk bisa nge-slide-in, nggak semua orang bisa. Tapi semua mobil bisa. Semua mobil bisa, asal benar-benar ya gerak belakang lah ya, basically Oh, ya. ban gitu. belakang. Dari Iya. sejauh ini lo ada apa namanya ngedrift di negara kan banyak banget, eventnya banyak banget juga. Yang paling lo nggak bisa lupa pas kapan, di mana dan kenapa? Gua nggak bisa lupa di Jepang sih, Ebisu. Kenapa? Karena gua waktu tahun pertama gua juara 3 overall, jadi orang non Jepang yang pernah terbaik di situ. Jadi gua nggak tahu, kata mereka gitu sih, gitu lah. Jadi menurut gua dan Berkesan ya? paling berkesan, dan tahun pas gua ikut yang King of Nations-nya, gua juara 1 di situ di track yang sama. Padahal track itu sangat susah menurut gua, even di game aja gua susah mainnya. Tapi nggak tahu kenapa di situ comfort aja. Ya iya dia bisa Emang lu paling menaklukkan temen soalnya. gue. Iya iyalah ya. Temen gue. Bentar. Apa? Tadi dia ada bilang kalau orang tuanya itu ngasih mobil karena takut anaknya itu ngoprek-ngoprek motor, terus habis itu pelukan sama aspal gitu Ya. ya. Cupika-cupiki. Ya kan? Aspal. Nah, ini versinya Dio. Karena temen gue itu ada yang versi beneran tuh kayak gitu. Dia juga balapan di jalanan dengan motor. Di jalanan di track nih. Ya bisa di jalanan, bisa di trek, nanti kita dengar ceritanya. Tergantung moodnya ya, tergantung moodnya dia mau Iya. gimana. Nah kita akan segera ketemu sama teman aku, siapakah dia sesaat lagi, tetaplah di Inspirasi jalanan bareng Atlas, tetap sama gue Fikri Rastajan juga. Enjiang. Valentino Rossi sendiri orangnya humble. Oke. Saya suka dari dia karena mentalitasnya, dia di umur yang sudah tua pun bisa fight dengan yang muda-muda. Jadi semangat tarungnya tuh saya contoh. Yuk, ayo kita duduk sini yuk. Kita nongkrong di sini nih. Rame nih. Mana? Itu dia lagi asik. Oh, Galang. Oh, itu. Galang sini. Bro, sini, ya bro. asik sendiri Gue sini tahu sini. nih. Gue tahu nih. Nih temen gue yang mau gue kenalin. Hai Galang, apa Halo. kabar? Apa kabar? Gimana nih salamannya gimana nih? Tepuk tangan dong, ini juga kita ada teman-teman dari Brio Community. Woi, mana suaranya? Luar biasa. Silakan. Waduh. Baik, jadinya Super Galang Sport ini adalah 300. temen gue, anak muda yang berbakat mengharumkan nama Indonesia juga kayak Dio. Ya. Dan dia ini adalah winernya World Super Sport ya? World Super Sport 300. 300 Wow, di oke. Brno, Republik Ceko Ya. kemarin, akhir tahun kemarin. Pertengahan. tepatnya. Pertengahan. Umurnya berapa? 19. 19 Luar biasa. tahun. Luar biasa. Ini buat teman-teman Brio juga nih harus tahu ya. Gue tahu nih Galang nih. Gue tahu. Oh, iya? Dia tuh satu-satunya yang ngalahin Komeng di Indonesia. Komeng gimana maksudnya? Iya kan, Komeng mah cuma dibonceng sama Valentino Rossi, dia mah diajarin ya kan? Iya tahu gue tuh, iya. Muridnya Valentino Rossi. Aduh, anak didiknya Valentino. Piala apa ini? Ceritain dong. Ini piala juara di Brno Ceko, World Super Sport 300 itu. Oh luar biasa, tepuk tangan dong. Nih aduh, segitu terkesimanya ente Pak Oke. Sekarang kesibukan kamu apa nih, Galang? Kesibukan saya ini kan lagi off season ya. Ya nggak jauh-jauh dari latihan sama jaga stamina aja sih. Jadi off season itu bukan berarti libur ya teman-teman Iya. di rumah ya? Oke. Iya dong. Ya pokoknya kerja keras terus lah. Kerja keras terus, luar biasa loh. Nih kalau teman gue udah mana-mana udah. Kalau Galang Iya. juga kemana-mana, Oh, aja iya. Galang sekarang? Alhamdulillah saya sudah keliling Eropa karena kebetulan World Super Sport 300 ini kejuaraannya hanya ada di Eropa dan tahun ini ada seri tambahan yaitu finalnya di Losail, Qatar. Nah dari awal kamu itu kan masih 19 tahun. Ya. Awal mulanya itu kamu di usia berapa? Dan kenapa dibolehin sama orang tua sih? Awal mula saya terjun ke dunia racing di umur 7 tahun dan kebetulan papa sama mama saya itu pembalap. Oh pantes. Oh pantesan, jadi didukung penuh. Papa dan mama? Papa, mama, adik juga pembalap. Ya nonton papa balapan dulu kepengen balap, terus di umur 7 tahun diarahin untuk cobain motocross dulu nih. Kan untuk basic kan. Iya. Cobain motocross, 2 tahun di motocross, di umur 9 tahun saya pindah ke road race.
Nah, dari 9 tahun itu di road race sampai sekarang alhamdulillah prestasi saya terus meningkat. Wah, ini perbedaannya antara Dio sama Galang ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak Dari mereka umur sama-sama 7 apa? tahun. Yang pertama sama-sama diarahin sama orang tuanya. Ya. Yang kedua karir mereka sama-sama 12 tahun dan sekarang ada di titik Ya, ini. Nggak ada yang perbedaannya mengkhianati cuma satu, usahanya. kalau Galang orang tuanya atlet juga, kalau Doi orang tuanya pendukung atlet. Iya, yang penting kan ada dukungan orang tua Dukung. gitu ya kan. Tapi Nah, yang dan luar sama-sama biasanya itu ya mengharumkan buat nama bangsa teman-teman. Indonesia. Ya itu. Lu dari tim mana yuk? Galang, kalau Galang dari tim mana? Saya adalah Kan tadi pembalap dibilang dari Rossi. tim Yamaha Racing Valentino Rossi. Indonesia. Maksudnya tim ini ya, tim Yamaha ya? Iya, Yamaha Jadi tim Eropa Yamaha ya Eropa, betul ya? iya. Itu ceritanya gimana? Ya tadi saya kan mengawali karir balap saya pada umur 7 tahun. Ya. Setelah itu pindah ke road race di umur 9 tahun dan saya mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah sehingga di tahun 2015 itu saya diambil oleh Yamaha Racing Indonesia, diberi kesempatan untuk bisa berkompetisi di Asia Road Racing dengan menggunakan Wow. motor 250 cc. Waduh. Nah, sejak tahun 2015 tuh saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, ya salah satunya sekolah di tempat Valentino Rossi itu, dan sampai tahun sekarang alhamdulillah dengan jalur yang disediakan oleh Yamaha saya bisa meningkatkan prestasi saya. Wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Iri kan lo? Lu bayar Iri lo, gue SPP-nya tahu. berapa tuh? Ya Allah SPP Siapa ketahuan bilang dia. bayar SPP dia itu bahkan digaji ya Galang ya? Hah? Gak bayar? Dibayar? Iya. Jadi lu karena prestasi lo? Ya itu tadi apa di tahun 2015 saya diambil oleh tim Yamaha Racing Indonesia. Ya sebelum-sebelumnya saya hanya menunjukkan kepada sponsor, kepada tim saya bahwa saya bisa berprestasi dan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengibarkan merah putih di top podium. Wah luar Oke. biasa. Dan berapa lama sih cara kamu untuk menunjukkan itu? Pasti kan kamu ada ups, ada downs kan? Ya, Namanya juga anak motor ya kan, Iya, akrab iya. sama aspal nih ceritanya. Ah. Kamu pernah juga tuh kalau kata Fikri berpelukan dengan aspal? Iya, sering lah. bercengkrama sama aspal. Sering lah. Motor kan gitu ya. Kalau mobil kan kita tidak lu. Taruh deh, jangan kalau lu pernah nggak Apa? nabrak atau apa? Ya kebalik pernah. Kebalik. Tapi lu di dalam. Kebalik tapi di dalam kan. Dia say hello doang, kalau dia pelukan. Hey bro. Lu gimana cerita yang paling serem kayak atau Sering lah cium tanah air tuh. Sering cium tanah air. Oh, Sering, luar biasa sering. sekali. Ya, yang paling parah dulu waktu masih balapan di nasional di tahun Ya. 2014 itu saya sempat koma di Kok bisa-bisanya koma disempet-sempetin lah. Ya Allah. Sempet lagi ya, sempet koma. Ya alhamdulillah saya masih diberi kekuatan lah. Kecelakaan waktu itu ya lagi fight dengan rider lain, kecelakaan dan di bagian leher ini memang ada yang patah. Jadi ya mungkin dari situnya. Setelah sembuh ya saya sempat punya rasa kayak takut gitu. Tapi ya ini profesi saya harus profesional dan tetap fokus sehingga bisa menghasilkan hasil yang tetap maksimal. Wah, menarik ya, luar biasa loh ini. Udah mulai tegang. Nah, gue mau nanya, kedekatan lo ceritanya waktu ketemu Valentino Rossi, Ya deket. ketemu gitu ya? Iya. Sama Tino. Harapan kita sih jawabannya panjang. Ya, anak emang hobi ngebut sih ya, yang cepet-cepet aja Ya udah. kalau Valentino Rossi sendiri orangnya humble. Oke. Saya suka dari dia karena mentalitasnya, dia di umur yang sudah tua pun bisa fight dengan yang muda-muda. Jadi semangat tarungnya tuh saya contoh. Sampai sekarang masih? Masih. Atau masih Masih. dipegang? Luar biasa ya. Enak ya, masih muda gitu, punya kebanggaan di Indonesia, membanggakan di luar Iya. membanggakan. Lalu kebanggaan apa lagi sih yang bisa kamu ceritain ke anak cucumu nanti? Jauh ngomongnya. Iya Allah. Jauh ngomongnya. Ya pengennya sih anak-anak saya bakal ngikutin karir saya jadi pembalap. Sip. Pacar udah ada? Pacarnya warna biru. Motor saya. Oh, iya. gitu. Pantas. Nah, Pacarnya juga motor. Iya. Kalau lu kan berarti secara tidak langsung sudah menentukan diri lu menjadi berprofesi ya? Ya. Sudah berprofesi ya? Ya. Dia kalau, juga kan? Kalau Dio kan lu lebih ke hobi kemudian lambat laun menjadi sebuah profesi. Jadi profesi. Apa sih perbedaan dari kalian berdua tuh apa? Kalau dari lu apa bedanya?
Apa bedanya? Apa yang beda Mereka di belum antara menyiapkan jawaban. selain motor dan mobil? Selain motor dan mobil tuh dunianya apa yang membedakan? Yang jelas rodanya 2 sama 4. Nah, iya. Ya. Oh iya. Sangat membantu sekali. Kesamaannya kan sama-sama mengharumkan negara Membanggakan nih ya. keluarga Iya. juga Negara, tentunya. keluarga dan lain-lain. Perbedaannya, ayo apa kira-kira selain 2 dan 4 ya? Paling yang beda kalau menurut gua sih proses ya. Proses ya. Proses untuk capai ke titik tertentu itu ada perbedaannya. Ini ke wadahnya sih, menurut gue basic wadahnya beda gitu. Kalau motor mungkin Mas dari kecil udah ada wadahnya gitu. Gua Iya. kalau yang drifting lebih ke freestyle gitu, Lebih ke lebih ke freestyle, street. Akhirnya Oh. slow progress dia ke titik level profesional tertentu gitu. Tapi basicnya tetap aja sama-sama juga ya, sama-sama mengharumkan Ya. nama bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat kedua tamu luar biasa kita ini. Tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas, tapi sekarang mari kita persilahkan si cantik cerita Ilona and Halo. Jackman. Semuanya ya. Boleh tangannya seperti ini di atas semua? Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng. Come on. Di saat terlintas di benakku serasa hariku, tanganku ingin sepertimu. Terus seiring berjalannya waktu, serasa hidupku karena mula aku yang terus melaju. Kalemu selalu, hey, kau ada di dalam hatiku. Selalu akan tetap memujamu. 1, 2, 3, say. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari untuk gapai sebuah mimpi. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari untuk gapai sebuah mimpi. Dari Jogja itu saya bawa total ada sekitar 20 belangkon. Saya bagi-bagi ke kru mekanik saya semua, terus ada teman-teman saya juga. Ya mereka bingung ini topi apa gitu. Kisah gadis belia yang baru saja melangkah di dunia nyata, telah lama dipingit orang tuanya dalam kamarnya yang mewah. Tak seberapa lama ia terpaku pada sebentuk kristal. Sang gadis pun terpaku, wajah nan jelita sambil bertanya, inikah hidupku? Ku sana, ku telah bebas. Ku sana, dunia ini indah. Ku sana, ku telah bebas. Ku sana, dunia ini indah. Tak seberapa lama ia terpaku pada sebentuk kristal. Hey! Sang gadis pun terpaku, wajah nan jelita sambil bertanya, inilah diriku. Ku senang, ku telah bebas. Hey! Ku senang, dunia ini indah. Ku senang, ku telah bebas. Ku senang,
balik lagi di Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Masih ada Enji Ang, ada Fikri, Galang, Dio di depan, dan tentunya nggak ketinggalan. Hari ini yang datang adalah teman-teman dari Bria Community. Ada alasan kenapa mereka ini semangat banget di sini karena mereka penasaran sama narasumber kita yaitu Galang sama Dio. Mereka itu terinspirasi dengan semangat-semangat jiwa mudanya. Nah, aku mau kenalin sama kalian dulu. Sebelah aku, ini adalah Mas Denny. Hai. Hai, Salam dulu dong. selamat malam semuanya. Malu-malu ternyata. Kenalin juga dong. Ini sebelahnya siapa? Ini sebelah saya Om Deddy. Mm-mm. Dia adalah Deketin. juara nasional slalom ya. Bukan nasional, tepatnya atlet slalom. Wow. Dan Om Deddy ini yang tadi juga slalom yang tadi buat kami semua deg-degan dalam bis ya? Iya. Apa tujuan Anda dendam atau gimana? Jadi kebenaran menghantar Amandio untuk masuk ke bus. Oh gitu ya, untung nggak minta diantarin tadi. Apa itu kegiatan rutin kalian? Akan mungkin menjadi kegiatan rutin. Akan menjadi kegiatan rutin. Jadi selama ini kegiatan rutin kalian apa nih Mas? Biasa sih kita kopdar-kopdar, ya kan, touring. Udah berapa lama sih emang komunitas ini ada? Udah jalan 5 tahun. Udah jalan 5 tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang saatnya saya bergabung lagi bersama Fikri, Galang, dan juga Dio. Boleh diminta mic-nya? Bergabung di sana teman-teman. Oke. Luar Fikri. biasa sekali, seru sekali ya. Yes. Seasik tadi ya. Satu pertanyaan, kalian berdua itu kan sebenarnya mempertaruhkan sesuatu yang luar biasa ya pemirsa ya. Nyawa. Nyawa loh taruhannya loh. Gak peduli itu motor ataupun mobil sama, karena Iya, kecepatannya benar. tinggi-tinggi. Iya. Iya. Yang di otak kalian itu berdua apa sih? Iya. Ya, yang mematahkan rasa takut itu ya rasa puas setelah menggapai kesuksesan seperti naik podium gitu. Iya. Dio. Dio. Gue lebih ke proses per event gitu. Jadi kalau misalnya gue event kayak gini, tahu event yang sekarang gue mungkin 16 tapi event berikutnya gue 8 besar. Nah itu gue ada proses kepenasaran gue yang terus sampai sekarang tuh nggak ada habisnya gitu loh. Jadi Rasa Oke, penasarannya, rasa tapi yang penasaran paling itu ya. penting di antara mereka semua ini pasti selain keselamatan tuh kedisiplinan deh menurutku. Iya Pastilah. nggak sih? Ya, jelas. Oke. Dan dari semua pencapaian kalian ini, apa sih goals yang pengen banget kalian capai? Mungkin Ya. dalam waktu tahun ini deh untuk Tahun 2019. Insya Allah target saya bisa juara dunia di kelas World Super Sport 300. Juara doa. Kok saya merinding ya? Oke. Dia. Kalau lu apa ya? Pencapaian tadi apa ya? kalau gue sebenarnya dari 2013 ke 2014 kan gue main di 1GP Jepang. Ya. Habis itu gue off cukup lama karena ya banyak faktor sponsorship dan lain-lain. Dan akhirnya gue ditarik lagi, comeback lagi di 1GP lagi. Masih bisa nunjukin nih, ibaratnya gue udah veteran, masih bisa nunjukin, masih mampu 4 besar, 10 besar. Nah tahun ini gue dipercaya lagi dan mudah-mudahan gue bisa ngulangin lebih lagi gitu. Selain prestasinya dia sempat viral gara-gara dia kan dari Bantul nih ya, teman inspirasi. Dari Bantul ya? Iya, Dan dia itu juga ada di kancah internasional dengan Blangkon kan? Iya. Itu saya dapat pole position di Misano di Italia. Dari Jogja itu saya bawa total ada sekitar 20 belangkon. Saya bagi-bagi ke kru mekanik saya semua, terus ada teman-teman saya juga. Ya mereka bingung ini topi apa gitu. Saya bilang ini tradisional cap gitu. Oke. Terus ternyata pas saya dapat pole position dan foto di bawah podium itu semua mekanik saya pakai belangkon. Wah, Nggak disuruh? ya? Nggak disuruh? Pakai Blangkon tiba-tiba gitu? Iya, nggak disuruh. Jadi nggak direncanain, momen Nggak itu tidak direncanain, direncanain. tapi saya bangga juga, saya bisa kenalin budaya Jawa ke internasional itu Luar biasa. bangga sekali. Ini luar biasa sekali, tepuk tangan yang meriah dong. Yeay, Lemas-lemas bener. Nah, sekarang ini gue mau nanya, terserah kalian siapa aja yang mau jawab. Boleh Dio, boleh Galang. Kalian melakukan ini atas apa? Loh, Atas keinginan saya untuk mengibarkan merah putih di top podium. wow. Suka. Dio. Dio. Atas dasar apa lo melakukan semua ini? Satu, atas mimpi cita-cita gue dari dulu, itu satu. Kedua, gue melihat adanya izin Tuhan untuk bisa gue sampai situ. Nah ini yang membuat gue makin semangat untuk bisa mengibarkan Indonesia. Kedua, menjadi inspirasi buat orang-orang lain yang belum sampai. Wow, luar Ini biasa. lagi ya orang-orang Luar biasa. menginspirasi untuk kamu teman-teman inspirasi di Iya. rumah semuanya. Yang paling jelas untuk teman-teman inspirasi yang ada di rumah, di Inspirasi Jalanan bareng Atlas kali ini jelas kita mendapatkan sebuah ilmu di saat lu fokus.
lu serius dan lu berjuang, semua itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Ya. Yap. Luar biasa, boleh sekali lagi kita tepuk tangan buat dua narasumber kita, Dio dan juga Galang. Untuk teman-teman yang di rumah juga, jangan takut, kalian juga pasti akan berbinar-binar nih. Karena ini waktunya untuk saya menginformasikan pemenang kuis inspirasi jalanan bareng Atlas di sini. Siapa tahu kalian pemenangnya. Selamat untuk para pemenang. So sekali lagi terima kasih buat teman-teman inspirasi di rumah. Balik lagi nanti di episode selanjutnya, tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Insya Allah next episode ketemu lagi sama gue Fikri dan Enjang, dan tentunya dengan teman-teman yang menginspirasi kalian semua Iya. dengan cerita-cerita menariknya ya. Iya dong. Dan mari kita tutup dengan suara indahnya Ira dan featuring The Jackman. Woo! Sekali lagi minta bantu suaranya yang kenceng ya.